Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi pada kuliah kewirausahaan pada pertemuan kedua. Ya, setelah kemarin kita sudah belajar mengenai bagaimana RPS dari mata kuliah ini dan bagaimana iklim kewirausahaan di Indonesia. Maka di pertemuan ke minggu kedua ini kita masuk ke materi dari textbook, yaitu dari buku Histories, itu mengenai pola pikir seorang wirausaha. Baik, kalau begitu kita mulai saja kuliah hari ini. Nah, mungkin bisa disampaikan kabar kalian apakah hari ini baik-baik saja, sehat semua, ya, semoga kalian sehat semua. Bisa disampaikan nanti di menu diskusi di e-learning. Baik, kita mulai ke slide pertama. Jadi seperti bagian dari RPS yang kemarin, tujuan pembelajaran pada minggu ini adalah diharapkan kalian mampu mengenal konsep kewirausahaan dan menjelaskan bagaimana proses aksi dari seorang kewirausahaan. Lalu untuk menggambarkan bagaimana kesamaan struktural yang memungkinkan pengusaha untuk membuat lompatan mental yang kreatif dari ide usahanya. Lalu yang ketiga itu menyoroti Berkowitz sebagai sumber akal pengusaha, ya, atau kalau bahasa Berkowitz ini bahasa Inggrisnya atau bahasa kerennya di Indonesia adalah DIY atau do it yourself. Lalu tujuan pembelajaran yang lainnya adalah untuk memperkenalkan ekspektasi sebagai cara pengusaha yang ahli berpikir, ya. Lalu untuk mengembangkan berbagai gagasan bahwa pengusaha selalu adaptif secara kognitif. Dan yang berikutnya adalah memperkenalkan kewirausahaan yang sustainable atau continuous improvement sebagai bagian dari kita orang TI, ya, sebagai sarana untuk mempertahankan lingkungan alam dan potensi lokal masyarakat demi keberbaikan pengembangan bagi orang lain. Nah, itu tadi adalah tujuan pembelajaran yang sudah saya sampaikan juga di RPS. Lalu materi awal kita di kuliah ini adalah sifat kewirausahaan. Jadi atau nature dari seorang wirausaha. Jadi di situ bagian sifat-sifat dari kewirausahaan adalah mampu melihat peluang, ya, jadi peluang kewirausahaan. Jadi peluang kewirausahaan adalah situasi di mana dia mampu melihat barang baru, ya, ataupun jasa ataupun bahan baku yang sebelumnya belum pernah diperpikirkan atau diimplementasikan oleh orang lain, dan metode pengorganisasiannya. Jadi di sini orang yang punya sifat kewirausahaan dia tercetus atau secara natural berusaha untuk memperkenalkannya ataupun berusaha menjualnya dengan skala yang lebih besar dari biaya produksi mereka, atau berpikir profit dari barang baru atau jasa ataupun bahan baku yang sebelumnya belum pernah ada. Lalu dari peluang kewirausahaan ini diimplementasikan menjadi suatu aksi kewirausahaan. Jadi yaitu berupa melibatkan proses perancangan produk dan inovasi, atau membuat life cycle produk, ya, memulai suatu life cycle produk yang kalian pelajari di mata kuliah pengembangan produk, ya. Lalu
Kedua, melibatkan masuk ke area pasar baru atau memperkenalkan barang yang sudah ada ya ke pasar yang lebih besar. Lalu dapat juga terjadi melalui suatu organisasi kelembagaan yang baru dibuat atau dalam organisasi yang mapan. Jadi menawarkan sesuatu ya dari suatu organisasi yang baru ataupun organisasi yang telah mapan. Setelah menjadi aksi kewirausahaan, ada juga pemikiran seorang wirausaha ya. Jadi bagaimana proses mental individu untuk mengatasi suatu ketidaktahuan ya. Dia berusaha untuk memutuskan apakah potensi-potensi tadi atau sinyal-sinyal yang ditangkap di lapangan merupakan suatu kesempatan bagi seseorang. Nah, kedua, ataupun dia memutuskan ya apakah kesempatan-kesempatan atau peluang tadi itu berlaku untuk individu secara khusus atau untuk khalayak. Lalu dia juga memproses umpan balik dari langkah-langkah yang diambil sebagai mekanisme untuk meningkatkan ya produk ataupun memperbesar peluang usahanya. Nah, jadi kalau kita gambarkan, ini juga ada di buku Idris ya, gambar 1.1 yaitu aksi kewirausahaan. Jadi di sini ada dua area ya, yang di sini adalah area tahapan atensi ya. Jadi di sini masih banyak sekali ketidakpastian ya. Lalu kalau di sini ada langkah evaluasi ya. Jadi ada aksi-aksi spesifik yang dilakukan. Jadi kalau kita pelajari tadi, jadi dari pengetahuan seseorang atau pengetahuan yang sudah dimiliki bersinergi dengan motivasi berupa strategi personal yang dimiliki setiap individu ya, ini berkolaborasi membentuk peluang dari orang ketiga ya. Lalu dari tahapan atensi ini ya masuk ke kelompok evaluasi SIG ya. Jadi dari sisi pengetahuannya dia melakukan jadi kalau dia tadi sudah punya ide peluang tadi ya, dia uji atau dia evaluasi, dia assessment apakah ini layak untuk dijadikan usaha atau secara bahasa sederhana barang ini layak dijual atau tidak. Lalu kalau dari sisi motivasi ya itu adalah assessment ya dari apa yang diinginkan. Nah, dari tahap atensi lalu evaluasi yang dilakukan terbentuklah aksi kewirausahaan, yaitu adalah melihat potensi peluang dari sisi orang pertama. Lalu bagaimana seorang wirausahawan itu bersikap atau berpola pikir ya. Jadi pengusaha harus pertama yaitu cara berpikir orang TI juga ya, atau orang engineer ya, yaitu berpikir secara algoritmik atau berpikir secara struktural atau sequential ya. Lalu ini juga nilai plus dari orang teknik industri ya. Dia punya kemampuan untuk merancang atau merekayasa sesuatu, yaitu adalah do it yourself. Lalu berikutnya adalah evaluasi ya. Lalu berikutnya adalah dia beradaptasi secara kognitif ya. Jadi selalu memperkaya pengetahuannya ya, selalu mengupdate ilmunya
mengenai apa yang dia sukai, ya, atau dia minati. Lalu tidak mudah untuk menyerah, ya, selalu bisa mengambil hikmah atau belajar dari kegagalan yang dia lakukan. Nah, lalu kita bahas satu-satu. Berpikir secara struktural itu seperti apa sih? Yaitu kalau secara dangkal, yaitu adalah elemen dasar teknologi, yaitu merupai pemahaman dari konsep pasar, ya. Lalu kesamaan struktural adalah mekanisme yang mendasari teknologi menyerupai suatu mekanisme pasar yang lebih mendasari. Nah, lalu yang kedua tadi adalah DIY, yaitu do it yourself atau Blincoits. Blincoits itu bahasa Prancis, ya. Jadi di sini seperti disinggung di pertemuan sebelumnya bahwa bisnis biasanya akan lebih bertahan lama apabila melakukan apa yang disenangi. Nah, karena itu dia pasti paling tidak punya pengetahuan atau pengetahuan kognitif mengenai produk atau jasa yang dia ingin geluti tadi, yaitu paling tidak dia bisa melakukannya. Jadi menerapkan kombinasi sumber daya yang ada untuk masalah dan berbagai peluang yang baru. Ya, jadi dia juga harus terjun langsung, yaitu mengambil sumber daya yang ada dan merekayasanya, ya, atau bermain-main dengannya, atau diulik, ya, atau membingkai ulang secara baik sehingga mereka dapat digunakan dengan cara yang lebih baru. Atau jadi misalnya kalau sudah ada orang jualan teh, ya, jadi kalian misalnya punya cara unik yang kalian punya sendiri, yaitu menikmati suatu teh, kalian ingin sebarkan pengalaman tersebut, kalian ingin tanamkan visi tersebut, yaitu agar orang lain juga menikmati sebagaimana cara kalian menikmati teh, baik dari menunya, ya, ataupun suasananya, ya. Nah, oleh karena itu kalian bisa create, ya, kalian bingkai ulang dan lalu kalian buat dengan suatu mekanisme yang baru dan ditawarkan ke konsumen. Lalu evaluasi, yaitu adalah ada beberapa bagian. Pertama dari proses kasualnya, yaitu dimulai dengan hasil yang diinginkan, ya. Jadi dia harus punya goal atau tujuan, konsep dari apa yang diinginkan dari usahanya, lalu berfokus pada cara untuk menghasilkan tujuan yang ingin dicapai tadi. Lalu berikutnya proses ekspektasi, yaitu dimulai dengan apa yang dimiliki seseorang. Jadi dimulai dari hal kecil, dimulai dari diri sendiri untuk memulai suatu usaha. Lalu dari bagian ekspektasi juga, dia juga harus memilih di antara hasil yang memungkinkan. Jadi pasti ada pengambilan keputusan, ada opsi, ada pilihan yang harus diambil atau keputusan yang harus diambil, ya. Itu menjadi pertimbangan. Lalu pola pikir kewirausahaan adalah kemampuan dengan cepat merasakan, bertindak, dan memprobabilisasi bahkan dalam kondisi yang tidak pasti. Jadi pola pikir kewirausahaan itu dia tadi, ya, ini bagian juga dari adaptif tadi, ya, kemampuan dengan cepat merasakan lingkungan di sekitarnya, lalu mengimplementasikan pada suatu tindakan dan memprobabilisasinya bahkan dalam suatu keadaan yang volatile, yaitu banyaknya uncertainty tadi. Lalu bagaimana seorang pengusaha berpikir juga dilihat dari kemampuan adaptasi kognitifnya, ya, yaitu dia mampu menjelaskan sejauh mana pengusaha adalah dia selalu dinamis, fleksibel, dan dapat mengatur diri sendiri untuk terlibat dalam segala proses yang menghasilkan beberapa kerangka putusan yang harus diambil. Lalu dua adalah berfokus pada perubahan indera
penginderaan, yaitu mampu memahami dengan baik lingkungan di sekitarnya, ya, bagaimana lingkungan di sekolahnya berproses, dan kemungkinan bertindak atas respon dari pengamatan penginderaannya dalam memahami suatu lingkungan di sekitarnya. Lalu kesadaran metakognitif adalah kemampuan untuk merenungkan, memahami, menjelaskan pemikiran dan pembelajaran dari seseorang. Lalu yang lainnya adalah juga mencapai kemampuan beradaptasi kognitif, yaitu di mana ada suatu pertanyaan mengenai tingkat pemahaman, yaitu meningkatkan pemahaman pengusaha tentang sifat-sifat di lingkungannya atau dari penginderaan yang dimilikinya. Lalu kedua adalah tugas koneksi, yaitu merangsang pemikiran tentang kesamaan dan perbedaan situasi saat ini dengan situasi sebelumnya yang perlu dihadapi dan dipecahkan sebagai bagian dari alur koneksi. Lalu tugas strategis, yaitu mengidentifikasi strategi yang sesuai untuk dapat menyelesaikan masalah atau mengejar keberhasilan atau kesuksesan yang dituju. Lalu ada tugas refleksi, yaitu dia selalu merangsang, yaitu di sini kita merangsang pengusaha untuk selalu berpikir tentang pemahaman dan perasaan mereka saat mereka dalam kondisi maju melalui berbagai proses kewirausahaan. Ya, jadi dia merefleksi dirinya sampai sejauh mana proses yang saya lakukan ataupun usaha saya ini sudah sampai mana, gitu ya. Lalu kedepannya saya harus bagaimana, lalu kedepannya apa yang harus saya tingkatkan dan bagaimana mencapai peningkatan tersebut. Ya. Jadi seperti saya singgung sebelumnya, beda pedagang kaki lima dengan seorang entrepreneurship adalah kalau pedagang kaki lima yang hanya dijualan di situ saja, berapapun ataupun bagaimana usahanya berproses, ya dia diterima aja. Tapi kalau seorang entrepreneurship, dia harus merefleksi dirinya dan berusaha meningkatkan usahanya. Lalu meningkatkan kemampuan kognitif, ya, membantu dalam pertama beradaptasi dengan berbagai situasi yang baru, yaitu di era 4.0 ini, yaitu era disruptif, tren semakin cepat berubah, ya. Lalu membantu untuk menjadi atau memiliki sifat kreatif yang alami, ya, atau natural. Jadi dari penginderaannya secara natural diresap di dirinya, munculkan suatu hal yang lebih kreatif. Lalu mengkomunikasikan alasan seseorang di berbagai kondisi tertentu. Lalu niat untuk bertindak secara kewirausahaan adalah, yaitu niat kewirausahaan adalah faktor motivasi diri sendiri yang mempengaruhi individu untuk mengejar suatu hasil ataupun cita-cita dari kewirausahaan. Lalu kedua adalah jadi kalau saya ulangi dulu, ya. Jadi kalau niat kewirausahaan itu ya semua hal, ya, misalnya kalau di Muslim, ya, semua hal harus diawali dengan niat, ya, niatnya yang baik, ya, niatnya berwirausaha, ya. Tapi kalau niatnya hanya untuk bersenang-senang, ya, tujuan akhir wirausahanya nggak akan tercapai. Misalnya kalau kita mau bikin warung, kafe, ataupun yang lainnya. Lalu kewirausahaan sertifikasi, yaitu keyakinan bahwa seseorang dapat berhasil mengejar hasil kewirausahaan berdasarkan kemampuan yang dimilikinya. Lalu berikutnya ada keinginan dirasakan, yaitu sejauh mana hasil kewirausahaan dengan potensinya perlu dievaluasi sebagai apakah ini sebagai hal yang menguntungkan atau tidak menguntungkan, ya.
Nah, ada latar belakang dan karakteristik seorang pengusaha, yaitu dari sisi pendidikannya, ya, dia memfasilitasi integrasi dan akumulasi pengetahuan sehingga memberikan kesempatan yang lebih besar bagi ya, jadi dia mengintegrasikan pengetahuan yang dimiliki selama ini baik pendidikan formal maupun non formal dan diterjemahkan menjadi sesuatu yang lebih besar. Lalu melemparkan jaring ya yang lebih luas, yaitu berusaha selalu menggait hal yang lebih besar untuk penemuan ataupun penciptaan peluang yang potensial. Lalu berikutnya adalah membantu pengusaha dalam beradaptasi dengan berbagai situasi yang baru dari lingkungannya. Lalu tidak perlu menentukan itu dapat membuat bisnis baru atau tidak. Ya. Nah, biasanya karakteristiknya usianya kronologisnya biasanya di antara usia 22 dan 45. Tapi ya ini mungkin berdasarkan survei atau sebagainya ya. Tapi kalau namanya jiwa ya, kewirausahaan itu, usaha itu bisa dimulai dari kapan saja asal kita punya niat dan diterjemahkan dengan aksi yang nyata ya, tapi tidak dengan gegabah atau hanya main-main saja. Nah, seperti kita pahami, Colonel Sanders yaitu yang menciptakan KFC ya, dia berwirausaha itu di usia 60 tahun. Lalu ibarat kerja yaitu biasanya punya pengalaman masa lalu mengenai suatu hal yang menjadi pendukung dalam usahanya ya. Jadi misalnya dia lama berkecimpung di kuliner ya, mungkin usahanya di kuliner dan sebagainya. Lalu model peran dan sistem pendukung. Model peran yaitu individu yang contohnya dapat dicita-citakan dan di-copy atau disalin oleh seorang pengusaha. Jadi dia harus punya role model yang baik ya, jadi panutan bagaimana dia meniru ya sifat-sifat baik dari role modelnya untuk diterapkan di usahanya sendiri. Lalu jaringan dukung moral yaitu individu yang harus punya lingkungan yang suportif ya, memberi dukungan psikologis kepada seorang pengusaha. Jadi kalau misalnya dia memutuskan berhenti kerja lalu berwirausaha, lingkungannya nggak suportif ya, keberhasilan dari wirausahanya itu akan kecil. Lalu jaringan dukungan profesional yaitu selain support psikologis dari lingkungan sekitarnya juga perlu pendampingan profesional mengenai hal-hal yang mungkin dia kurang excellent di bagian tersebut. Lalu kewirausahaan berkelanjutan ya, yaitu adalah juga bagian yang ingin dituju dari orang TI, yaitu continuous improvement, yaitu di sini khususnya kalau di teknologi kita ingin mengembangkan potensi lokal, maka kita perlu melestarikan alam yang mungkin memang potensi di Cianjur ada potensi alam yang besar ya. Lalu dukungan hidup dan masyarakat dalam mengejar peluang dirasakan untuk pertama membawa produk, proses dan layanan ke masa yang akan datang dalam keadaan untuk mendapatkan keuntungan yang terus-menerus. Lalu diharapkan dapat menghasilkan pertama keuntungan ekonomi ya, lalu keuntungan lingkungan ya yang semakin tumbuh ya. Jadi misalnya kalau kita bisnis di alam ya, kita harus berkontribusi ke alam juga untuk melestarikan lingkungannya. Berikutnya adalah keuntungan sosial, yaitu bisnis atau usaha kita juga diharapkan berdampak sosial di paling tidak di dekat tempat usaha kita ada. Mungkin cukup sekian materi dari hari ini. Mungkin ada diskusi yang harus dilakukan secara real time. Saya akan awasi mulai learning ya, yaitu di kolom chat ya, dan mungkin ada
belajar mandiri, yaitu riset mandiri berupa tugas. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada yang ditanyakan bisa di chat di LMS.